Ini jawabnya kalau Kadrun ungkit janji kampanye Jokowi soal banjir Jakarta. Sampai sekarang para Kadrun pendukung buta Anies masih tetap membabi buta membela Anies setiap kali ada banjir. Jurus andalan mereka adalah janji kampanye Jokowi tahun 2014 yang lalu, yaitu bahwa mengatasi banjir akan mudah kalau Jokowi menjadi presiden. Tiap kali Kadrun kepepet maka buru-buru belok banting setir dan topi lantas menyeret-nyeret janji Jokowi itu. Taktik basis sebenarnya, tapi selalu ramai di grup-grup sebelah tiap kali Anies dihujat se-Indonesia gara-gara kebodohannya dalam mengantisipasi banjir. Biasanya ia nggak terlalu peduli dengan perdebatan ini. Toh saya nggak tinggal di Jakarta, tapi lama-lama saya juga sebel juga. Jadi saya putuskan kali ini saya harus turun gunung, sesekali sliding Kadrun dulu biar mikir sedikit. Jadi begini, kalau mau ngomongin soal janji kampanye waktu itu harus lihat juga latar belakangnya. Gubernur DKI waktu itu adalah Ahok, gubernur yang memang ketahuan bisa kerja dan mengerti permasalahan dan cekatan. Maka saat Jokowi menjadi presiden tentu akan lebih mudah untuk mengatasi banjir Jakarta. Kenapa? Karena masalah banjir Jakarta itu sebenarnya bukan hanya bicara satu wilayah. Ini butuh kerja terpadu dengan wilayah-wilayah sekitar yang berkaitan, seperti misalnya Bogor, Bandung, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan Jokowi ada di pusat, dia bisa bekerja sama dengan semua wilayah ini. Pusat akan membantu dengan infrastruktur besar yang diperlukan, misalnya bendungan-bendungan. Dan daerah-daerah ini akan membantu dengan pekerjaan-pekerjaan per wilayahnya. Misalnya pengembalian daerah aliran sungai ke jalur normalnya, memperdalam sungai-sungai dan lainnya. Intinya ini perlu sinergi antara pusat dan daerah, baru bisa, apalagi kalau gubernurnya Ahok yang memang kompeten dan cekatan, masalah banjir akan lebih mudah diatasi. Atau kalaupun bukan Ahok, seenggaknya gubernur lain yang otaknya waras dan normal. Jadi nggak bisa kayak sekarang, di mana Gubernur DKI Jakarta kerjanya semau sendiri, nggak mau koordinasi atau kolaborasi dengan pusat ataupun wilayah lainnya. Kalau kayak begini mau dibantu kayak gimana pun ya nggak bakal teratasi banjirnya. Lantas kenapa pusat nggak ambil alih saja, atau kenapa nggak pecat Anies? Nggak gampang itu Ferguson. Ada yang namanya otonomi daerah, di mana banyak kewenangan pusat telah diserahkan ke daerah. Apalagi bicara DKI yang merupakan daerah khusus. Jangan salah, dibanding gubernur provinsi-provinsi lain, gubernur DKI itu powerful. Gubernur DKI tidak hanya bertugas untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota di wilayahnya seperti halnya di provinsi lain. Gubernur DKI itu adalah penguasa tunggal untuk seluruh wilayahnya. Dan semua wali kota bupati di seluruh DKI itu adalah anak buah gubernur. Bandingkan dengan gubernur Jawa Timur misalnya. Ya, jelas nggak ada apa-apanya dibanding gubernur DKI. Misalnya saat Risma sebagai wali kota Surabaya membantah Pak Dekarwo soal tol tengah kota, ya tetap tidak bisa apa-apa itu Pak D, padahal ia adalah gubernur Jawa Timur. Tetapi jangan coba-coba wali kota DKI Jakarta membantah Anies bisa dicopot. Dan pusat juga nggak bisa seenaknya ngubak-ubak urusan daerah, apalagi DKI. Jadi pernyataan Presiden Jokowi saat kampanye dulu, saat ini ya sudah dipenuhi. Mau bagaimana, Gubernur DKI-nya merasa pinter sendiri, dikasih masukan. Menteri PU ngeyel dan nggak gampang buat Presiden Jokowi memecat Anies. Gubernur itu pilihan rakyat, bukan dipilih Presiden Jokowi. Jadi tidak bisa main pecat. Ada prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 7881. Sekarang kalau kadrun-kadrun masih mau menyeret-nyeret Jokowi, gini saja deh. Kita jadikan DKI sebagai daerah khusus ibu kota, langsung di bawah pemerintah pusat. Gubernur jadi menteri ibu kota, anak buah presiden. Kalau mau begitu bagaimana caranya? Presiden Jokowi keluarkan Perpu Ibu Kota yang menempatkan ibu kota sebagai daerah administrasi langsung di bawah pemerintah pusat. Gubernurnya ditunjuk presiden, tidak usah lagi buang-buang duit pakai pilkada. Dengan begini maka daerah ibu kota menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi. Gimana mau? Tapi kalau ini diterapkan, saya yakin Jokowi bakal langsung tendang si Anies dari jabatan gubernur, tidak pakai susah. Toh Anies juga sudah pernah dipecat Jokowi sebelumnya. Buat pecat Anies sekali lagi ya tidak berat buat Jokowi. Nah kalau DKI sudah menjadi wilayah langsung di bawah kewenangan pusat dan gubernurnya jadi anak buah presiden, maka bolehlah kadrun-kadrun ungkit janji Jokowi dulu. Dan kalau Jakarta masih banjir besar. Tetapi kalau belum ya proteslah sama gubernur pilihan umat yang gak pojos itu. Gubernur penyandang predikat gubernur terbodoh. Lagian kalau kadrun-kadrun masih ngotot, saya masih ada jurus lain buat menjelading mereka. Minta
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kadrun ngotot mengungkit-ungkit janji kampanye Jokowi. Kita juga bisa. Kita ungkit mana janji Anies kampanye buat ngatasi banjir. Apa itu? Yaitu mengatasi banjir dengan cara yang katanya mengikuti sunatullah. Mana yang katanya mau bikin resapan buat menampung air hujan. Sampai sekarang sekitar 4 tahun jadi gubernur, sudah berapa sumur resapan yang jadi, berapa persen dari target yang sudah terbangun, terus berapa tingkat keberhasilannya buat mencegah banjir. Terus bagaimana dengan kondisi tanah Jakarta yang kebanyakan tanah liat dan sudah kena intrusi air laut yang membuat tanah Jakarta sulit menyerap air. Jadi diperhitungkan belum? Ayo drone jawab saja pertanyaan saya, nggak usah ngelas-ngelas kemana-mana. Jokowi memang bikin janji kampanye soal banjir Jakarta dan saya sudah kasih penjelasan panjang lebar. Sekarang jawab saja pertanyaan saya soal realisasi janji kampanye Anies. Kalau nggak bisa ya mending diam saja. Sesali saja kebodohan kalian memilih gubernur seiman yang kerjanya tidak becus begitu. Gubernur terbodoh Anies Baswedan. Artikel ini ditulis oleh Tony Gede, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu, Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia